cara mencegahnya supaya nggak sampai ke ujung jalan nih gimana dok? Gampang, jangan ada masalah. Waduh, kayaknya hidup Susah pasti juga ada ya. masalah ya dok. Gitu ya, hidup ada masalah. Oh, hidup selalu ada masalah. Berarti kita tidak bisa menghindari. Kelola. Selamat datang kembali di podcast Bethsaida Hospital. Saya berharap semua sahabat Bethsaida dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik nih, yang mungkin tanpa kita sadari, kejadian bunuh diri ini sering kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Penyebabnya pun beragam dan kadang sulit kita kenali ciri-cirinya. Pada hari ini kita akan belajar nih, kita akan tanya-tanya lebih lanjut bagaimana sih cara kita mengenali ciri-ciri orang yang akan melakukan bunuh diri atau bahkan ada potensi untuk melakukan percobaan bunuh diri, dan bagaimana kita sebagai orang-orang terdekat ini dapat membantu untuk mencegah itu terjadi. Atau bahkan podcast kali ini kita juga akan membahas bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya pikiran-pikiran untuk melakukan suicide attempt atau melakukan pencobaan bunuh diri itu bisa hilang dari pikiran kita. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Guntara Hari, spesialis kedokteran jiwa dari Bethsaida Hospital. Halo, selamat datang Dr. Halo, Guntara. selamat datang. Ini yang punya rumah Dr. Jessica. Ya, saya baik-baik saja. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih dokter sudah hadir. Mungkin kita tanya-tanya sedikit ya dok. Gimana sih maksudnya untuk kenapa sih orang itu bisa sampai terjadi pemikiran bahkan untuk mencoba mengakhiri hidupnya? Oke, sebagai seorang psikiater, saya sayangnya cukup sering mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Nah, dari bisa dibilang 100% lah ya, 100% kasus selalu terjadi pada orang yang merasa bahwa dia at the end of the road. Jadi dia itu sudah di ujung jalan. Penyebabnya bisa macam-macam, apapun itu, baik dari dalam diri maupun dari luar diri, baik yang urusannya dengan hal yang rasional atau tidak rasional. Yang rasional apa? Utang susah bayar gitu kan, cicilan gak ada yang irasional apa, jatuh cinta, ditolak pasangan dan segala macam, ada keinginan yang gak bisa tercapai dan segala, apapun itu. Kadang-kadang ada beberapa yang urusannya dengan mungkin juga lebih ke arah drug, dalam artian banyak orang-orang yang penyalahguna zat akhirnya butuhnya bunuh diri, atau orang yang menggunakan zat atau obat dengan benar karena penyakitnya terus tapi nggak sembuh-sembuh, niatan juga akhirnya merasa di ujung jalan dia bisa berusaha untuk coba bunuh diri. Jadi kalau diceritain soal bunuh diri, saya selalu bilang sama pasien, saya tidak tahu seperti apa perasaan Anda, tapi saya tahu persis bahwa Anda merasa sudah di ujung jalan. Nah, jadi selalu saya punya senjata pamungkas, kalimat pamungkas yang bilang, saya tahu bahwa Anda di ujung jalan. Itu maksudnya saya sebutkan biar pasien juga merasa bahwa, paling tidak merasa bahwa, iya ya, orang ini yang di depanku yang sedang bicara itu tahu bahwa aku sudah kepepet segala hal. Baru berusaha untuk punya niatan bunuh diri. Ya nanti mudah-mudahan Dr. Jessica masih bisa mengingatkan aku untuk nanya soal orang niatan bunuh diri itu ada, kita sebut bahasa kerennya itu stigma atau tuduhan bahwa kurang iman nanti kita cerita itu. Tapi itulah kenapa saya pikir tadi saya punya kalimat yang sakti itu untuk bisa masuk bantu mereka gitu ya, yaitu Anda di ujung jalan, saya tahu. Nah, saya kira ini kalimat yang pantas juga diucapkan oleh siapapun yang sedang dalam usaha untuk membantu menolong orang yang dengan percobaan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu memang ujung jalan ya. Kalau nggak ujung jalan biasanya orang nggak bakal mau. Nah, kalau nggak ujung jalan ya gang sebelum ujung jalan apa nih? Gang sebelum ujung jalannya adalah nyakitin diri sendiri. Atau nyakitin orang lain. Ya kan, melukai diri sendiri, melukai orang lain. Apapun caranya untuk mengekspresikan kekesalan, kemarahan,
rasa sakit, rasa perih, rasa yang tidak enak, yang negatif itu diekspresikan gitu ya. Baik secara verbal, secara fisik gitu ya, secara mental ditunjukkan dengan menyakiti diri sendiri. Bahasa kerennya itu, bahasa Inggrisnya self harming ya, melukai diri sendiri. Nah, gang sebelumnya apalagi? Gang sebelumnya adalah orang tuh emosional, sensitif, gampang marah dalam hal ini, atau sensitif yang dalam artian, atau emosional yang dalam artian moodnya bisa berubah-ubah, gampang happy, gampang sedih, gampang kesel, gampang marah, apa segala macam, kelihatan nggak labil. Nah, jadi itu ciri-ciri dan tanda misalnya orang kalau mau arah ke bunuh diri itu seperti apa. Tadi saya ceritanya karena pakai kata-kata itu adalah at the end of the road-nya, ujungnya bunuh diri, sebelumnya menyakiti diri sendiri atau orang lain, sebelumnya lagi ada itu tadi emosi yang berubah-ubah segala macam. Yang lebih awal lagi adalah cemas berlebihan, heboh, hektik, bingung apa segala macam karena mungkin masalah yang bertubi-tubi atau masalah yang besar yang belum selesai atau masalah kecil yang bertubi-tubi selalu ada, nah segala macam. Nah itu kalau itu kita orang itu nggak bisa beresin, nggak bisa nyelesain, nggak bisa bagaimana pemecahan masalahnya supaya lebih oke, lebih ringan, itu nanti urut-urutannya jadi seperti itu. Kita kan udah tahu nih mungkin ada perjalanannya, jadi nggak tiba-tiba langsung orang merasa satu masalah langsung pengen bunuh diri ya dok. Iya. Jadi pasti ada tahapan-tahapannya nih dok. Tapi kenyataannya Jessica, ada juga tuh orang yang kayak gitu. Nanti aku mati lu, bunuh diri lu. Kamu macam-macam sama aku, tinggalin aku. Aku gantung diri di pohon cabai. Why? Itu biasanya bukan niatan dia untuk mengakhiri hidup. Bukan niatan dia juga mungkin untuk melukai diri, tapi mengancam. Dalam artian seeking attention. Jadi dia mau cari perhatian. Jadi sebetulnya dia masih dalam tahap-tahap di mana dia butuh respon positif dari orang dan segala macam. Kecuali itu ya. Kalau enggak pasti ada perjalanan seperti yang Dr. Jessica ngomong. Oke dok. Nah untuk mencegahnya nih dok, maksudnya untuk kita diri sendiri dulu dok. Kan kita mungkin dari cemas yang berlebihan, terus emosional yang nggak stabil. Itu kita cara mencegahnya supaya nggak sampai ke ujung jalan nih gimana dok? Gampang, jangan ada masalah. Waduh, kayaknya hidup susah pasti juga ada masalah ya dok. Gitu ya, hidup ada masalah. Oh, hidup selalu ada masalah. Berarti kita tidak bisa menghindari. Kelola. Oke dok. Oke. Kalau memang hidup kita sebut tidak ada masalah, berarti masalah harus selalu ada. Nomor satu, iya seperti Dr. Jessica udah bilang, nggak bisa dok, selalu ada masalah. Oke, fine. Kalau begitu gimana? Ya urusin. Oke. Bagaimana cara ngurusinnya? Selalu 3 macam. Ini juga ilmu yang aku pikir bisa jadi prinsip hidup lah ya. Masalah itu selalu ada 3 pemecahannya. Kita ikuti maunya masalah itu seperti apa, jadi kita yang ikut 100%. Kompromi dengan mungkin 50-50, 60-40, terserah dah. Sama kita lawan 100%. Pokoknya lo nggak boleh kayak gitu misalnya ya. Apa contoh yang paling oke nih? Kita nih mau sekolah lagi. Aku mau sekolah lagi deh. Nggak cukup nih, nggak cukup. Udah tua bangka, udah putih rambutnya, masih mau sekolah. Iya masih mau. Jadi gimana? Pokoknya aku harus sekolah. Paksain sampai sekolah. Apapun mau dikorbankan demi sekolah. Akhirnya sampai sekolah, masalah selesai. Pokoknya saya harus. Atau tadinya mau sekolah, iya mau sekolah apa? Oh sekolahnya misalnya yang rumit gitu ya, misalnya kalau kedokteran tuh jadi apa misalnya? Jadi ahli bedah, jadi apa yang harus kuliah beneran, harus pergi, mungkin pindah kota, mungkin harus berhenti praktek segala macam. Aduh, tapi nanti duit nggak ada. Aduh, tapi nanti praktek nggak bisa, nanti gimana? Terus nanti nggak bisa ngurusin istri dan anak dan segala macam. Yaudah deh, separuh-separuh deh. Artinya gimana? Saya tetap sekolah, tapi ngambilnya bukan bedah. Ambilnya apa? Yang agak lebih ringan, misalnya yang lain. Yang lalu bisa misalnya online, nggak bisa terlalu itu 50-50 kan? Udah kompromi kan? Atau iya ya rambut udah putih, pikiran juga udah nih. Udah deh, wishful thinking. Ya udah deh, nyerahnya. Ya, aku cuma ngomong doang, nggak jadi dah. Masalah cuma 3 aja cara menyelesaikannya. Seperti itu. Mana yang benar, semua benar. Mana yang salah, semua salah. Tergantung, ya kita bisa terima gak?
Jadi menyelesaikan masalah dengan cara yang kita bisa terima ya dok, Yes. intinya itu. Ya. Oke dok, jadi kalau ada masalah semua harus diselesaikan Yes. supaya nggak numpuk gitu ya dok maksudnya. Yes, numpuk atau saya suka bilang api dalam sekam. Hmm. Api dalam sekam itu orang sekarang tahu nggak sekam, tahu apa ya? Tahu ya. Rumput kering apa segala macam itu kalau di bawahnya dikasih api itu. Kalau daerah dulu aku puskesmas di daerah Pasang Surut. Pasang Surut itu daerah di mana banyak ada satu kali waktu ada musim tumbuhannya banyak, itu rumput-rumput sampai tinggi banget, terendam air. Terus satu kali waktu dia kan nanti surut kering, musim kemarau itu kan rumputnya kering. Nah kadang-kadang ada api di dalam rumput itu, dia nyala di dalam rumput. Di luar di atas kelihatannya nggak ada api, tapi di dalam nyala api, dan itu bisa jadi kebakaran besar dari situ, api dalam sekam. Nah, orang suka pakai peribahasa itu untuk menyatakan ada masalah dalam diri kita tapi kita tutupi. Nah masalah yang ditutupi atau dipendam atau dibiarkan itu jadi problem karena apa? Masalah itu terus ada dan dia nggak diam gitu, dia dinamis. Sayangnya kalau mau ngomong sialnya juga susah ya, sayangnya selalu akan menjadi lebih besar daripada mengecil misalnya. Didiamkan masalah yang mengecil tuh ada sih tapi sedikit, yang sebagian besar adalah membesar. Kalau membesar satu kali waktu explode, meledak dia. Ya kan? Nah, itu problemnya. Jadi betul seperti itu. Oke baik dok. Untuk kan tadi kalau misalnya ternyata kita nggak mampu untuk menyelesaikan masalah kita sendiri nih dok. Terima Ya udah masalah dah, itu. iya, udah rambut putih, ya udah dah, udah gagak pikun, sering lupa, ya sudah lah, nggak usah sekolah lagi, selesai. Aduh dia lebih sayang sama si cowok yang itu daripada aku, ya sudahlah nggak apa-apa, ganti yang lain, selesai. Gitu ya. Kalau nggak bisa terima, lawan terus. Setengah jalan, oke, kompromi, atau ya sudah terima, gitu. Oke dok. Nah untuk nggak menjadi berlarut-larut sampai ke ujung jalan dok, kita mungkin di masyarakat ini masih agak takut ya atau ragu untuk ke dokter untuk mencari pertolongan dok, ke profesional untuk mencari pertolongan bahwa sebenarnya saya perlu dibantu gitu. Ya. Itu gimana dokter? Begini, kalau saya lanjutkan cerita yang tadi, 3 pilihan tadi, itu seringkali kita tidak bisa melakukannya atau menjalankannya sendirian. Orang selalu bilang, 1 kepala sama 2-3 kepala lebih pasti lebih bagus 2-3 kepala daripada 1 kepala. 1 pendapat dengan 2-3 pendapat pasti lebih bagus 2-3 pendapat. Itu juga berlaku di sini. Jadi kalau kita sedang ada problem apa segala macam, jangan pendam sendiri tadi api dalam sekam, dan jangan pikirin sendiri, tapi harus curhat, cerita, cari tahu. Ya masing-masing orang selama puluhan tahun aku praktek nih, ada yang ember, bawel, ngomong kayak berhenti kayak aku, dan ngomong cerita apa yang lihat, ada yang diam. Tapi apapun tipe orang itu, dia harus bisa channeling out. Jadi mengeluarkanlah untuk cari tahu second third opinion tadi. Nah yang paling mudah kan adalah orang di depan mata ya. Betul. Teman, siapa gitu. Asal jangan sama tembok aja, walaupun kadang-kadang pakai tembok, orang yang ngomong ngedumel sendiri, kesel sendiri gitu ya. Atau zaman sekarang curhat di Facebook waktu itu yang kemudian malah jadi dibangsa orang, don't do that gitu ya. Atau curhat di media sosial atau apa gitu ya. Itu seperti itu. Atau agak jauh dikit, orang yang kita hormati, kita kagumi gitu. Nah itu kan kalau dengan curhat dengan teman, dengan yang itu lebih gampang, lebih bebas ya. Tapi kalau yang dikagumi agak-agak lebih segen dikit ya. Tapi waduh udah deh, ini sama teman segala macam, sama tembok udah nggak bisa kejawab gitu ya. Media sosial juga aku nggak berani, ya sudah deh sama yang lebih. Nah kalau itu pun nggak bisa berhasil, biasanya orang lalu aduh ini nggak berhasil. Atau orang yang lebih bijaksana itu akan bilang, ini mah bukan urusan aku nggak ngerti, kamu harus tanya yang profesional deh. Tanya yang profesional. Dalam hal ini aku ya sebagai ya masih benar-benar di lingkungan, di masyarakat, di lingkungan kita ini paling tidak ada 3, yaitu profesional dalam bidang agama karena memang orang banyak yang minta bimbingan ke situ, atau profesional dibilang psikologi dalam dunia kejiwaan, itu yang ada yang namanya psikolog. Psikolog kan bukan dokter, tapi dalam hal ini mereka dibekali ilmu psikologi yang kemudian bisa membantu mengelola. Tapi sampai ke tahap bahwa mereka lalu sakit gitu ya, ada gangguan, lalu dioper ke psikiater seperti aku, dokter spesialis kedokteran jiwa yang memang
menyiapkan diri untuk menangani masalah ini sampai tuntas. Jadi aku tuh penjaga gawang gitu loh. Ya terakhir ya, lini terakhir untuk membantu. Nah karena aku sebagai lini terakhir dan menggunakan obat-obatan, wajar aja. Aku ngerti sih gitu ya bahwa banyak orang yang lalu nggak mau langsung menjadi yang pertama ke situ gitu loh. Mengikuti tahapan-tahapan itu tadi karena dia malu dan apa segala macam bisa. Atau juga karena mungkin berurusan dengan anggapan salah bahwa yang namanya dokter, apalagi ahli jiwa, itu cuma bisa kasih obat penenang misalnya. Padahal aku nggak pernah ngasih obat penenang tau. Aku nggak ngerti apa itu penenang. Aku ngerti ya anti cemas, anti depresi gitu. Tapi katanya ngasih sesuatu yang bisa bikin orang tenang. Oke. Tapi yang lebih ngeri itu lagi ada, Dr. Jessica, yaitu bahwa orang merasa bahwa obat itu bikin ketergantungan. Halo, aku bukan bandar narkoba ya. Jadi nggak mungkin ketergantungan nggak bikin ya ketergantungan. Justru banyak sekali, bukan ke dokter Guntara gitu, bukan. Tapi semua SPKJ itu diajarkan untuk bagaimana mengatasi, mengobati, membantu orang yang ada problem dengan penyalahgunaan zat yang menyebabkan dia ketergantungan misalnya. Masa iya orang yang aku diajarkan untuk begitu malah bikin orang jadi ketergantungan kan? Enggak. Lalu apa yang terjadi? Betul memang bahwa obat-obat atau kasus-kasus psikiatri itu hampir semua jangka panjang. Tidak bisa diobati seketika. Batuk pilek, obat kasih resep, seminggu sembuh gitu ya. Enggak. Dan pada banyak kasus sangat lama, berbulan-bulan gitu. Jadi banyak orang yang lalu merasa, aduh kok aku gak sembuh-sembuh ya. Minum obat sekian lama, waduh jadi ketergantungan nih. Kalau gak minum obat, aku gejala muncul. Kalau lagi minum obat, gejalanya hilang. Wah ketergantungan sama obatnya. Understandable, tapi maksudku, itu aku bisa ngerti ya. Tapi maksudku bahwa sebetulnya cerita utuhnya seperti ini. Jadi memang yang datang ke psikiater itu adalah ya karena penjaga gawang berarti udah gawat tuh, bolanya udah deket masuk ke gol gitu. Waduh ini udah serius banget, jadi harus ditangani. Jadi bukan masalah yang ringan gitu, dalam tanda kutip ringan. Nomor 2, memang the nature of the medication, cara mau mengobatinya itu memang harus pakai obat. Jadi ya orang seringkali anggap atau segan gitu ya berobatnya. Oke dok. Gitu. Nah, kalau angka keberhasilannya sendiri, kalau misalnya kita ngomongin pengobatan, berarti kita biasanya ngomong soal angka keberhasilan. Iya dok. Kalau itu psikiater selalu menjawab, paling tidak aku yang diajarkan untuk menjawab bilang nggak tahu. Dalam artian apa? Karena faktor yang menentukan sangat banyak. Misalnya tadi kita singgung soal obat. Obat itu adalah sedikit tapi nggak banyak urusannya untuk mengobati penyebab. Tapi sebagian besar obat itu gunanya mengatasi akibatnya. Misalnya. Antidepresan misalnya atau anti cemas misalnya mengatasi gejala depresinya, mengatasi gejala cemasnya. Tapi sumber depresinya ya nggak bisa diatasi. Contoh gampang, minum obat. Sebelum minum obat ada cerita misalnya seorang yang datang dengan keluhan dia menjadi sedih dan putus asa dan mau bunuh diri tadi gitu ya karena putus cinta. Lalu dia pengen berharap yang kekasihnya itu datang lagi, balik lagi ke dia. Lalu dia berobat ke aku, minum obat, dok. Dia bilang begini, dok, Dr. Guntara tolong resepin saya obat yang kalau saya minum obat dokter, terus nanti pacar saya balik lagi ke saya. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Ya. Mending kalau bilang, dok, bagaimana caranya bikin obat yang bikin saya menjadi lebih ceria dan segala macam, semoga mudah-mudahan dia bisa jadi balik ke saya. Masih bisa tuh. Tapi kalau dok minum obat supaya dia balik ke saya, kita memang bukan dukun, jadi gimana? Nggak bisa begitu, ya kan? Nah jadi itu menyebabkan kriteria berhasilnya kalau untuk hanya menghilangkan gejala, obat itu ya hampir 100%, 99 sekian persen. Selama diobati dengan obat yang tepat, selama diobati dengan kita sebutnya regimen itu apa ya, pengobatan dengan jumlah pengobatan, cara pengobatan, dosis pengobatan yang tepat, itu bisa sembuh. Baik. Tapi masalahnya selain itu kan tadi ada yang disebut sebagai faktor lain yaitu penyebab penyakit. Sembuh terus tapi muncul terus, kambuh lagi atau muncul lagi karena problemnya belum selesai-selesai gitu ya. Tiap kali ditagih utang depresi.
Minum obat antidepresi sembuh. Bayar utang, ngutang lagi ya kena lagi gitu kan. Iya, Dok. Tiap kali jatuh cinta oke, putus cinta depresi. Ya udah jangan jatuh cinta lagi, enggak tetap jatuh cinta, putus cinta lagi depresi lagi ya kan kayak gitu ya. Jadi itu nomor 2, jadi penyebabnya itu hilang atau enggak. Terus nomor 3, banyak sekali pasienku yang gejalanya sudah hilang, penyebabnya juga hilang, tapi hidupnya terus monoton, nggak ada apa-apa gitu, bengong aja, nggak ada yang ya begitu aja, nggak lagi move on, nggak lagi mulai lagi yang baru segala macam. Dagang karena krisis dan segala macam, bangkrut, depresi, obati, udah sembuh, ya kan, udah aman, juga krisis apa namanya hilang, nggak ada lagi, tapi tapi toko nggak dibuka, ya sama aja dong. Ekonomi udah berjalan lebih bagus, tapi toko nggak dibuka, ya sama aja dong. Jadi gimana? Ya harus buka toko lagi misalnya. Jadi 3 unsur itu ya, itu sudah menunjukkan bahwa paling tidak variasi-variasi itu menentukan keberhasilan, tingkat keberhasilan. Jadi obatnya, jadi penyebabnya, jadi lingkungan sekitarnya yang mendukung, itu bisa nggak? Kalau itu semua berhasil, itu semua ada, itu semua mendukung, saya kira saya berani bilang hampir 100% ya kesembuhannya ya. Jadi benar-benar bisa dicegah ya, Dok? Bisa. Bukan hanya dicegah, tapi diobati. Kalau 3 unsur itu cukup bagus. Kalau cuma obat doang, atau Karena banyak penyebab lainnya. ya banyak penyebab lainnya juga gitu. Oke, Dok. Terus kalau misalnya untuk diri sendiri kan tadi kita udah tahu ya, kita harus bantu dari kitanya juga kita menyelesaikan masalah. Nah kalau dari orang lain gimana sih, Dok, untuk menjadikan dunia kita mungkin tempat yang lebih baik gitu? Ada ini nggak, Dok, caranya? Ini Dr. Jessica kasih pertanyaan aku susah jawab nih karena aku malu juga jawabnya, kayaknya orang pintar banget. Tapi paling tidak begini secara prinsipal, open your eyes, open your ears, shut your mouth. Nomor 1 itu dulu. Maksudnya gimana? Kita lihatlah lingkungan kita seperti apa, kita harus sensitif, kita harus sadari sedang apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, dan kita coba bantu dengan melihat dan mendengar. Terus mulutnya ditutup, jangan bawel segala macam lu mah kurang kayak gini, lu mah kurang kayak gitu, itu kan semua diprotes, semua gitu ya. Tutup mulut dulu, jangan terlalu banyak komentar yang negatif dan apa segala macam itu dulu. Itu paling enggak kita bantu. Itu orang teman kerja tiap hari ketemu 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 tiap hari kerja, tiap hari apa segala macam. Terus orang bilang, Gun, kamu kan tiap hari kerja sama itu Jessica, iya. Dia kok jadi tambah kurus. Kamu tahu nggak kenapa? Hah, tambah kurus? Enggak. Tiap hari lihat, kamu kok nggak tahu dia tambah kurus? Enggak, aku nggak perhatiin. Nah, jadi kita harus perhatiin. Nomor 1. Open your eyes, open your ears, shut your mouth. Perhatiin lalu lihat. Jangan sibuk sendiri apa segala macam. Kita itu kenali dulu tanda-tanda dan gejala atau apapun. Bagaimana caranya? Hati yang hangat nih. Hati yang merasa bahwa kita bukan hidup sendiri, kita nggak bisa kendali ini sendiri, kita butuh orang lain, kita butuh interaksi yang bagus di lingkungan, kita adalah bagian dari komunitas lingkungan itu, dan sedemikian sehingga kita harus berkontribusi untuk perbaikan di lingkungan atau membuat rasa nyaman. Jadi be a human being lah istilahnya itu ya, secara nih ringkas. Istilahnya. Jadi orang yang hangat, orang yang perhatian, orang yang selalu open lah gitu ya. Open itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya open, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa zaman sekarangnya apa? Kepo, bukan kepo ya. Kalau kepo negatif ya, tapi ini yang dalam artian positif gitu ke lingkungan, supaya kita bisa aware dengan ini tadi, gejala-gejala ini. Begitu. Nah, dengan sosial media yang sekarang, teknologi yang sekarang, itu kan mungkin kita nggak lewat omongan ya, Dok, tapi kita ngetik nih, Dok. Ya. Itu kan banyak banget, Dok, hal-hal yang negatif ya sebenarnya ya, Dok. Nah itu dampaknya tuh ada nggak sih ke suatu kesehatan mental seseorang? Sangat besar, karena sebetulnya banyak orang yang lupa ini bendanya kecil. Layar aku 6 berapa nih ya, 6 senti lebih sedikit lah, kan udah tua jadi layarnya gede gitu kan. Tapi layar kecil ini adalah jendela dunia, jangan lupa itu. Jendela dunia itu artinya apa? Artinya apapun bisa kita lihat, kita dengar, kita tahu dari benda kecil itu. Artinya apa?
ya nggak hanya yang positif ya, yang negatif pun bisa kita tahu. Nggak hanya yang kita mau tahu ya, yang nggak kita mau tahu pun seringkali kita bisa terpapar. akses. Itu satu yang lalu menyebabkan benda ini menjadi versatile itu apa? Apa juga bisa kejadian sama benda itu. Nah, jadi nomor satu kalau ditanya Dokter Jessica nanya begitu, aku jawabnya ya karena benda ini memang powerful ya, hebat banget gitu loh. Ini bukan main-main, ini beneran dunia di genggamanmu. Oleh karena itu harus lebih perhatian dengan cara menggunakannya. Apa itu? Turunkan dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam dunia kita. Misalnya batasi diri dengan apa yang bisa dimasukkan. Makanya kalau ada channel-channel, boleh sebut nama nggak ya? Boleh ya. Kayak YouTube gitu, ada YouTube anak, ya kan? Ada orang yang pakai komunitas cuman kontaknya tertentu saja, dia interaksinya dengan itu. Ada orang yang bikin grup komunitas apa gitu, grup WA grup, tapi hanya yang untuk orang-orang yang positif, yang negatif nggak usah, yang gosip-gosip nggak usah. Ada aku banyak ikut WA grup yang dilarang bicara politik, dilarang bicara, ya, cuman untuk yang joking aja, joke-joke aja, lucu-lucuan aja, ada gitu. Jadi usaha dari kita bukan dari bendanya, karena kita sadar bahwa ini bendanya super hebat banget, bisa apapun, ya kita batasi. Itu satu. Nomor dua, ya tadi saya sudah bilang bendanya kecil, jadi perlakukan dia sebagai benda kecil. Artinya apa? Hidup kita nggak ada di sini aja. Jadi kalau ada yang bilang, Dok, menurut Dokter Guntara berapa sih waktu yang cocok untuk misalnya seorang anak umur berapa gitu main gadget? Pantasnya berapa jam? Aku jawabnya apa? Nggak tahu. Kenapa? Tergantung dari gadget itu digunakan untuk apa misalnya. Dan oleh siapa misalnya. Anakku yang baru 10 tahun, kelas berapa? Ya 10-12 tahun, kelas SD gitu. Kata orang cuma setengah jam, sejam. Setuju. Kalau dia untuk main game misalnya. Tapi kalau dia untuk belajar, seharian. Lah kayak waktu di COVID, dia online semua, Dok. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, kemudian sesudah itu ngeles dari jam 3 sampai jam 5. Enggak seharian tuh. Boleh aja kan, fine-fine aja kan. Ya karena alatnya digunakan untuk media belajar mengajar, bukan untuk yang kayak tadi YouTube dan segala. Jadi jawabannya adalah tergantung alat itu digunakan untuk apa. Seperti itu. Nah tadi sebenarnya sih dokter udah singgung-singgung nih masalah stigma kalau kita ngomongin tentang suicide attempt atau menyakiti diri sendiri itu gimana sih cara kita juga melawan stigma masyarakat ya Dok? Karena kan pasti di luar sana masih banyak lah pemikiran negatif seperti itu Dok. Ya, saya bukan pemuka agama, saya nggak ada ilmu yang mumpuni untuk komentar dari sisi agama, tapi saya tahu persis bahwa banyak agama yang mengutuk, bukan apa sih istilahnya mengutuk ya, benar, mengutuk atau melarang keras, bahkan mengancam dengan kata-kata kalau bunuh diri pasti masuk neraka gitu. Itu saya pikir itu dari sisi sana mereka punya maksud yang baik untuk mencegah supaya itu tidak terjadi dan segala macam. Tapi kadang-kadang interpretasi dari kita juga agak salah gitu ya. Maksudnya salah gimana? Maksudnya gini, sedemikian sehingga orang lalu selalu menganggap kalau ada orang yang niatannya mau bunuh diri berarti agamanya kurang, dalam artian ya tidak beriman. Wow, serem banget itu, tidak beriman gitu ya, atau tidak mengikuti ajaran agama gitu. Benar gitu. Tapi kalau tadi saya sudah cerita bahwa bunuh diri itu adalah at the end of the road untuk orang itu, ya apakah dia tidak beriman atau memang karena satu dan lain sebab atau satu dan lain hal atau memang dia sendiri atau gimana, jadi itu jalan buntu juga untuk dia gitu loh. Dan kalau itu jalan buntu misalnya, apakah lalu kita boleh untuk memaksa dia seperti itu? Maksudku gini, misalnya ada dua orang nih, anak sekolah, lagi dites sama gurunya menulis, bisa menulis dua-duanya, tapi dua-duanya tulisannya jelek, gurunya marah, kamu nih dua-dua tulisannya jelek, kenapa sih kok malas banget, belajar dong, latihan dong.
Satunya bilang, iya Pak, atau iya Bu, saya harus berlatih. Satu lagi nangis, dia bilang, kenapa gurunya jahat, kenapa gurunya nggak bisa ngerti saya. Loh kenapa emangnya, kan kamu tulisannya jelek, kamu sekolah berarti kamu harus latihan dong, itu aja. Apalagi kalau kamu latihan pasti nilainya. Iya tapi saya nggak bisa latihan, kenapa, tangan saya patah. Jadi dia nggak bisa nulis bagus karena tangannya lagi patah, dan kalau dia nulis sakit. Satu lagi tangannya nggak patah, sehat, tapi dia nggak mau ngelatih. Gitu. Jadi tuduhan bahwa oh ya itu kurang iman. Iya kalau memang dia benar nggak pernah mencari jalan ke arah sana ya. Tapi kalau ternyata sudah dia cari dan masih dia tidak ketemu, ya artinya mungkin memang harus dari situ. Tapi harus ada orang lain yang lebih, oh berarti mungkin dia butuh pertolongan lebih bagus. Tadi kan saya sudah bilang curhat itu ke teman, ke orang yang disegani, atau ke pemuka agama kan. Ya itunya yang belum optimal atau belum maksimal, atau belum ada orang dari pihak sana yang membantu misalnya. Jadi jangan pakai stigma, kurang iman, pikiran pendek, pendosa, jangan gitu dulu. Kita mesti cari tahu dulu setiap. Satu, nomor dua, orang selalu menganggap, iya deh pakai kata-kata selalu deh, karena sangat banyak yang bilang, dia mah jalan pintas, bunuh diri gampang, masalah problem nggak selesai-selesai, bunuh diri aja kan beres, mudah. No. Saya banyak bicara dengan orang yang penyintas bunuh diri. Bukan orang yang berhasil bunuh diri ya, jadi serem. Ya. Orang yang gagal bunuh diri. Dia cerita, banyak yang cerita. Dok, saya mau coba bunuh diri itu, mikirnya aja berkali-kali. Dan selalu ragu-ragu dan selalu apa. Apalagi waktu mencobanya dok, waktu benar-benar mau coba gantung diri itu, waduh susahnya setengah mati, takutnya setengah mati, paniknya, bingungnya, linglungnya. Sampai saya kayaknya nggak sadar apa yang saya lakukan. Jadi bukan jalan pintas, bukan gampang itu mau bunuh diri, susah. Jadi sebenarnya buat individunya juga itu berat ya. Berat banget dan nggak gampang itu, bukan pilihan yang mudah. Jadi kalau ada orang bilang dia bunuh diri kenapa? Males cari jalan pintas. No, that's not it. Makanya aku percaya banget bahwa sebagian sangat besar, sebagian itu orang-orang itu bilang ini akhir dari jalan, saya udah gak tahu lagi mau ngapain, jadi saya coba usaha bunuh diri. Nah, stigma negatif itu yang kita harus lawan dengan cara ini tadi, penjelasan ini. Semoga ya yang dengar podcast ini bisa juga oh ya mungkin ya berarti saya udah gak boleh lagi ngomong bahwa lu mah jalan pintas doang, mau cepet aja, mau enak aja gitu ya, enggak juga gitu. Ya terus ini kurang iman, bukan kurang iman juga, mungkin memang dia belum sampai, belum mengerti, jadi kita mesti bantu misalnya. Atau dia cari jalannya nggak mau yang lain, belum tentu ya, mungkin juga yang dia rasa buntu semua gitu. Mudah-mudahan bisa diatasi. Nah mungkin ini yang terakhir sih dok. Kenapa terakhir? Masih lama. Nah, saya ada nggak pesan-pesan dokter untuk ya pertama untuk orang-orang yang punya pemikiran untuk bunuh diri, dan yang kedua untuk kita orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang butuh pertolongan. Untuk yang mau bunuh diri, nomor satu, you're not alone. Anda nggak sendirian, and you're not at the end of the road. Anda nggak di ujung jalan. Nggak, salah, nggak boleh begitu, salah. Kenapa? Ya banyak orang yang sedang mengalami masalah yang sama, atau kalau mau diukur-ukur, maaf ya, lebih banyak orang yang lebih susah, gitu ya. Jadi Anda nggak sendirian, jangan bilang bahwa saya sendirian, saya di dunia ini udah nggak ada lagi gunanya, nggak ada orang semalang saya. No, that's not right. Satu, nomor dua, at the end of the road, mungkin memang ada ya dalam hidup orang itu ujung jalan di mana dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu mungkin memang ada. Aku nggak tahu, tapi untuk bisa sampai ke sana, sepengetahuan aku, yang selama ini aku lihat, nggak gampang-gampang amat sih. Sangat sulit orang bisa sampai ke ujung jalan gitu loh, sampai udah nggak ada lagi alternatif dalam hidup ini gitu ya. Itu jarang sekali. Jadi kalau mau bilang aku di ujung jalan boleh, tapi langsung pertanyakan, benar ya? Oleh karena itu gimana? Cari bantuan. Cari bantuan kemana? Jangan ke dalam diri, keluar. Keluar, kemana? Kemana aja, pokoknya keluar. Mau yang bisa ngejawab, mau yang gak bisa ngejawab, terserah. Pokoknya keluar, bantu. Misalnya seperti apa? Misalnya, ya
Jangan ngurung diri kamar, daripada ngurung diri di kamar ngelihatnya temboknya itu doang gitu ya, keluar lihat udara terbuka, lihat apa segala macam, mungkin ada perasaan lebih nyaman, lebih rileks seperti itu ke alam misalnya, ya kan. Jangan kurung diri di kamar, mungkin keluar jalan apa, olahraga, meditasi, orang bilang yoga segala macam bisa olahraga, atau ketemu interaksi dengan orang lain gitu ya, yang bisa balas terbalik kita. Atau belum aku ada lupa. Banyak orang yang nyaman dengan hewan peliharaan, misalnya interaksi dengan binatang, fine, helpful juga ya dok ya sangat. punya hewan Iya, peliharaan. atau seperti aku suka gambar ya gambar, menggambar, nyanyi, oke. Apapun lakukan, pokoknya jangan merasa bahwa this is the end of the road, I'm alone, itu nggak boleh. Nah, lagi yang tadi kita cerita dari tadi ya, ketemu dengan orang yang bisa interaksi ya, dari urut-urutannya tadi. Jadi itu yang paling penting. You're not alone, you're not at the end of the road. Ya kan, Anda tidak sendirian, masih banyak orang yang seperti ini, dan berarti Anda masih bisa keluar dan masih bisa bantu dan segala macam. Begitu, mudah-mudahan dengan dua kalimat itu adalah jalan. Ini tidak di ujung gitu, bisa ada kelihatan ya. Dan kalau mau boleh promosi dikit gitu ya, aku kalau nanganin orang dengan cerita seperti ini, bunuh diri dengan alasan apapun, niatan bunuh dirinya itu paling banyak dua atau 3 kali pertemuan. Sesudahnya biasanya mulai ragu. Apalagi kalau ada jeda ya. Pertemuan pertama, kemudian sebulan minum obat, pertemuan kedua, kemudian sebulan minum obat. Jadi ada 2-3 bulan minum obat dan kemudian ada rasa perbaikan. Banyak sekali pasien yang langsung, iya ya, ini bukan akhir rupanya ya. Aku ada juga jalannya gitu. Ya kan? Nah, nanti akhirnya apakah jalannya akan lama atau sebentar langsung oke, itu lain cerita. Aku nggak mau cerita itu karena itu sangat individual. Tapi bahwa sebagian sangat besar dari orang itu langsung bilang, iya ya, ternyata masih ada harapan ya. Nah, itu yang penting. Oke? You're not alone, this is not the end of the world, dan somehow help will come. Oke? Baik, Yes. Nah, ini membantu banget sih, dan terima kasih banyak Dokter Guntara, ini pembahasannya sangat dalam sih menurut saya dok ya. Jangan dalam-dalam. Oke, nah semoga semua sahabat Bethsaida yang mendengarkan podcast ini bisa juga mengambil manfaatnya nih, baik kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan, mungkin kita bisa bantu teman-teman kita, teman-teman deket kita, atau bahkan orang yang kita nggak kenal sekalipun, kita sebenarnya bisa bantu ya dok. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa kalian sendiri, terus kalian merasa di ujung jalan, udah gak ada lagi harapan, nah itu semua sebenarnya cuma pikiran kita aja ya dok. Jadi gak bener ya dok tentang itu ya dok. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, masih banyak hal positif yang kita bisa lakukan di hidup ini, seperti itu. Nah, bagi yang ingin berkonsultasi lebih lanjut nih ke Dokter Guntara, apapun masalahnya, boleh langsung ngobrol-ngobrol aja sama beliau ya dok ya. Yes, boleh siap. Langsung datang ke rumah sakit Bethsaida, atau boleh juga melalui Vina ya dok, telekomunikasi ya dok. Virtual assistant. Ya mungkin ya kalau jauh atau apa, tapi saya juga sering masih sampai sekarang, sejak dari kita COVID ya, sering telekonsultasi kok dengan banyak pasien. Jadi orangnya nggak langsung datang ke sini gitu ya, goib. Gak kelihatan, gak kedengeran, tapi ada pasiennya. Itu kan juga memudahkan ya pasien-pasien untuk bisa akses help ke dokter ya dok. Oke. Nah mungkin dari podcast hari ini kita tutup. Saya terima kasih banyak dokter. Sama-sama, terima kasih Dokter Jessica sudah mengundang. Oke, saya Dokter Jessica, host podcast Bethsaida Hospital, pamit undur diri. Terima kasih.